kayak kemarin, kayak aku ini kayak kemarin suara gamelan kemarin, tapi di mana gitu, itu jauh. Pas aku ngelihat keluar kayak gini, keluar kamar nggak ada orang. Aku penasaran ya, ngedengerin ke tempat kamar yang katanya nggak boleh dimasukin sama siapapun kecuali sama mami papinya. Aku di situ gini-gini, tapi nggak ada, kata aku teh. Pas aku lagi ngedengerin, kepo dengan kekepoan aku, pas balik si Bonya datang. Weh, lagi ngapain? Aku lihat-lihat kok ada anak kecil, kata aku teh. Tapi kan di sini nggak ada anak kecil, dia anak satu-satunya, tapi kok ada anak kecil. Aku lagi sholat sama temen yang si mager itu, pas nyebut Allahu Akbar, aku nggak ngeh banget dengan mata ngelihat dia gini-gini. Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Winnie Ibew di channel Joglo Stories. Kali ini di channel Joglo Stories ini saya akan berbagi kisah mistis yang pernah saya alami bersama kedua teman saya. Kami itu bertiga datang ke tempat teman saya tinggal. Cuman dari pertama juga udah banyak kejanggalan ya, tetapi kita berpikiran positif aja. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang mau bergabung dengan Joglo Stories, berbagi cerita, kisah mistis, horor, ataupun kisah sangat menyeramkan, podcast juga ya. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa pula subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya biar updatean video terbaru dari Joglo Stories ada di channel YouTube Anda. Dan satu kali lagi, saya mau memberitahukan kepada seluruh warga Garut, khususnya Garut Kota, Karangpawitan, Cempaka, dan sekitar. Di Garut ada aplikasi yang lagi booming, yaitu aplikasi OKJek. Sekali lagi ya, OKJek. Di situ fitur-fiturnya udah ada OK Ride, OK Food, OK Card, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya. Langsung aja download di Play Store Anda sekarang juga. OKJek, tong hilap. OKJek, oke pisan euy. Langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi gini, saya dulu waktu masa-masa waktu SMA ya, saya punya teman jauh, akrab, sahabat pena disebutnya. Kita kenal di Facebook. Beliau itu orangnya sangat humoris, cantik, tajir juga. Terus beliau suka cerita-cerita tentang keluarganya. Aku merinding ya menceritakannya. Semoga beliau juga menonton video ini. Beliau itu sangat energik orangnya. Jadi setiap apa yang dilakukan beliau selalu di SMS ke aku sama teman aku. Satu hari waktu beliau ngomong kayak gini, Mbak Winnie, ditunggu kedatangannya di rumah aku, katanya kayak gitu. Terus kita kan baru SMA ya, jangankan untuk berpergian jauh, ngomong pun sama orang tua susah banget gitu. Aku ngomong aja ke beliau, jadi kita terkendala di ongkos. Beliau menyanggupi untuk kasih ongkos, kasih uang jajan, transfer sana sini. Pokoknya beliau pengen datang ke tempat
ke rumahnya beliau gitu di Kediri. Kita berangkatlah ke Kediri berdua. Saya di Garut berdua ya. Dengan izin orang tua, ya udahlah, yang namanya sahabat pena, kenal udah 1 tahun, dia kirim foto dia lewat pos. Terus dia banyak bercerita banget di surat kayak gitu, kayak yang nggak punya teman lah intinya. Dia di rumahnya bahkan di lingkungannya gitu. Kita berangkat ke Kediri. Yang jadi herannya pas datang ke Kediri, dia tuh orangnya kan biasa-biasa ya, kalau di teleponan kan zaman dulu nggak ada WA, nggak ada IG, nggak ada apa, cuman Facebook sama Friendster ya kalau dulu. Udah kayak gitu, pas dia datang ngejemput, wah pakai mobil, dia nyetirin juga pakai supir. Wah ini bener-bener tajir nih orang, kata aku kayak gini ke temen. Bener-bener tajir, udah ngongkosin, terus uang jajan pula dikasih. Jujur ya merinding ngomongnya sebenarnya. Mudah-mudahan saya nggak salah ngomongnya, karena ini cerita ada faktanya juga gitu. Jadi pas kita datang ke situ, kita dijemput sama beliau, terus kita dikasih makan dulu, keliling-keliling kota Kediri. Pas udah mau maghrib, kita pulanglah ke rumahnya. Pas datang ke rumahnya, gede banget rumahnya, cuman kalau kata bahasa Sunda mah geum gitu rumahnya teh. Jadi gelap gitu, kayak gitu. Pas kita datang ke rumahnya tuh ada 2 patung gede-gede banget. Pas di gerbangnya itu ada patung gede. Pas dia ke supirnya buka gitu, gerbangnya itu pintu buka sendiri gitu. Kalau orang-orang tajir lah gimana. Cuman aku yang kagetnya itu, kok ada patung monyet di dalam bukan di luar gerbang itu udah ada patung monyet gitu. Kayak kata aku teh, ih meni rumah meni apa kayak yang gimana gitu. Cuman lah berpositif aja ya, kita masuk ke dalam. Kita diturunin gitu sama supirnya ya gitu, koper-kopernya kayak gitu. Terus kita ketemu sama orang tuanya. Dia itu manggil orang tuanya tuh mami sama papi. Mi, ada temen aku dari Garut, sahabat pena aku dari Jawa Barat, pengen ketemu, baru ketemu hari ini. Kita kopdar lah katanya kayak gitu. Kita disambut sama maminya. Gimana, capek nggak? Capek bu, alhamdulillah. Udah kayak gitu, kita masuk ke rumahnya, duduklah di tengah rumah. Nah di tengah rumah itu suasana rumahnya itu kan gede. Itu di situ ada mamihnya, papihnya tuh nggak tahu lagi kemana. Cuman ada pembantu, ada babysitter, terus sama tukang kebun ya kayak gitu. Itu di situ semua. Nah pas aku lagi ngobrol-ngobrol sama maminya, datanglah kayak neneknya barangkali ya, dia nyebutnya Eyang gitu. Eyang, kenalin nih, ada temen dari Garut, pengen ketemu sama Eyang, ngobrol lah. Tapi yang anehnya itu si Eyangnya itu kayak yang seumuran sama maminya gitu. Kayak kata aku teh, ih awet muda banget ini nenek-nenek, kata aku teh kayak gitu. Duduklah di samping, cuman dia di samping aku sama teman aku. Nah dia di sebelah sini. Bilangnya sambil ngelus-ngelus kepala aku, nak, moga selamat ya, kayak gitu. Lah, kok ngomong kayak gitu? Kenapa yang moga selamat, kan kita udah selamat nyampe ke rumahnya ya beliau gitu. Iya, moga selamat ya, cina kayak gitu. Iya pasti selamat, selamat lah, yang selamat. Nah datang pembantu nyodorin air, makanan, snack kayak gitu. Terus ada satu lagi pembantu, bukan disebut pembantu, bukan, itu tadi disebut guru spiritual ya mungkin lah, pakai baju kebaya kemenkap, tapi kebayanya tuh kayak kebaya Bali kayak gitu.
bawa sesajen kayak kembang-kembang 7 rupa. Tapi aku tuh nggak fokus ke situ ya, cuman ngelihatnya tuh kayak gini sambil ngelihat ke atas. Aku nggak ngomong gitu, nggak ngomong siapa dia, nggak, cuman dia juga ngelihat ke aku sinis banget. Sinisnya itu kayak yang sinis senyum, kayak yang aku tuh mau diapain gitu. Dia masuk ke dalam, kita ngobrol-ngobrol, si papinya datang. Weh, dari mana nih, katanya kayak gitu. Dari Garut, Pak. Boleh tahu nggak umurnya pada berapa tahun? Kok nanyain umur, kata aku kayak gitu. Kelas 3 SMA, Pak. Sekitar 17 tahunan lah kayak gitu. Terus udah kayak gitu, ngomongnya kayak gini. Dari Garut jam berapa? Pagi-pagi, Pak, subuh. Oh, kayak gitu. Nah, udah kayak gitu ditinggal dulu ya sama papi. Iya, Pi. Ditinggal aja sih, papinya tuh nggak tahu kemana. Kita ngobrol sama maminya, terus si papinya tuh kan ke atas ya, udah ke atas turun lagi ke bawah. Dia kan manggil temen aku tuh bilangnya, Dok, itu teman-temannya kasihan loh, jauh-jauh mau istirahat, katanya tuh kayak gitu. Terus gimana Pi? Suruh ke ruang tamu, tempat tidur tamu itu buat tamu yang di atas, katanya kayak gitu. Itu kopernya suruh dibawain sama Mbok aja. Pas aku ke atas, kamarnya tuh luas banget, luas gede gitu ya. Pas aku masuk, kok merinding banget. Temen aku belum nyadar itu teh, langsung aja tiduran selonjor ya. Aku mah ngeliat-liat dulu. Kebetulan kan si temen aku yang orang Kediri itu orangnya bener-bener tajir, bener-bener melintir gitu. Jadi pas aku di kamar, si view-nya itu ke kolam renang, itu ada ayunan kan. Aku lihat-lihat kok ada anak kecil, kata aku tuh, tapi kan di sini nggak ada anak kecil, dia anak satu-satunya, tapi kok ada anak kecil. Di pikiran aku, oh mungkin anak pembantunya, mungkin anak tokan kebun lah atau apa. Tapi dia sambil megang ayunan, sambil gini ngelihat ke atas. Kata aku teh, kok tatapannya kosong banget gitu. Pas aku diem, mundur, aku giniin ke teman aku, jangan tiduran mulu, itu di situ ada anak kecil. Kata teman aku gini, halo, udah istirahat, capek dari Garut, pagi-pagi subuh jam 3 datang ke Kediri jam 5. Udahlah capek, mau mandi dulu kau, katanya kayak gitu. Iyalah mandi dulu. Udah mandi, gantian sama teman juga, dipanggil lah sama maminya. Dok, mau makan gak? Ini udah waktunya makan malam. Kata aku kayak gini, makan malam jam 7. Tapi ini sholat isya dulu, kata aku teh gini. Ke teman aku, masuk ke kamar dulu ya, ke kamar teman. Ngetok pintu. Iya, ada apa? Aku mau sholat isya. Tadi nggak sholat maghrib loh, kata aku kayak gitu. Ya udah. Tapi kalau sholat isya, kalau mau sholat jangan di sini, karena di sini dilarang sholat, katanya kayak gitu. Hah? Dilarang sholat? Emang kenapa? Entarlah aku omongin. Kan aku sering ngobrol sama kamu. Keluarga aku gimana? Katanya kayak gitu. Ya udah, dianterin supir ke masjid aja. Emang di sini nggak ada musola? Emang nggak boleh gitu sholat di kamar? Nggak boleh. Mami papi aku jarang sholat, katanya teh kayak gitu. Maaf ya buat teman aku yang di sana, sempat kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafin ya. Terus kita ke masjid, udah ke masjid sholat dulu, udah kita balik lagi ke rumah. Tatapan mamahnya itu jadi beda, dari senyum-senyum, pas kita pulang dari masjid langsung gini, dari mana Dok? Dari masjid nih, kata aku. Oh, dia masuk ke dalam, ayo kita makan malam.
Pas makan malam, papinya kemana Mi? Lagi di atas, ngedadak judes banget. Kata aku teh, kenapa orang kok jadi kayak gini? Semua pada judes gitu. Pas nyebutin aku mau sholat teh, udah habis sholat gitu dari masjid, pada judes semua, dari mulai eyangnya sama mbah kakungnya gitu. Jadi pada judes semua. Kata aku teh, kenapa kayak gini semua? Kata aku. Temen aku mah cuek-cuek bebek ya, yang satunya lagi nggak ngeliatin gimana situasi. Tapi kalau aku mah udah rasa-rasa aku udah beda banget gitu. Udah beres makan, kita langsung, itu padahal masih jam 9 malam ya. Kalau anak muda cekasarnya jam 9 malam itu masih gitar-gitaran lah, atau masih main di luar atau gimana. Ini semua pada masuk ke kamar. Pada ke kamar semua satu-satu, termasuk teman aku juga pada masuk ke kamarnya. Aku lah masuk ke kamar juga kan. Pas kita tiduran jam 12 malam, kebelet pengen pipis banget. Aku ke temen aku yang satu lagi, antar pipis yuk ke bawah, kata aku kayak gitu. Ogah, mager katanya kayak gitu. Iya cepetan yuk, ikut yuk. Enggak kamu mah suka halusinasi, katanya kayak gitu. Beneran tuh ya pengen pipis, kata aku teh kayak gitu. Udah kamu aja sendiri aku nggak kuat gitu, nggak kuat pengen pipis gitu. Pas mau keluar kan itu kamar tuh ada 3 kalau nggak salah ya dulu. Satu kamar temen aku, yang satunya lagi kamar aku sama temen aku yang ya ruang kamar tamu lah. Yang satunya kamar mami sama papenya. Nah yang satunya ini nggak tahu kamar, mohon maaf ya, nggak tahu kamar, nggak tahu apa. Aku berjalan, pas ngedenger kok banyak orang ini di kamar yang ini, banyak orang banget. Kata aku kayak gini, kok di sini banyak orang, kata aku teh. Aku keponya orangnya teh gitu. Pas deket pintu ngedengerin kayak gini, kok ada suara musik gamelan kayak gitu. Tapi nggak kedengeran loh sampai ke kamar atau gimana. Tapi ini mah, ngapain, kata aku. Terus ada kan, kalau pintu itu kan ada bolong-bolong sedikit ya. Aku ngintip dikit, ada papenya loh, pakai baju, nggak pakai baju, tapi ke bawahnya tuh kayak apa ya, kayak panglima kayak gitulah. Lagi ngapain, kata aku teh. Udah ke bawah aja. Pas lagi ke bawah itu nggak tahu ada si Mbo yang di bawah, kan itu ngelewat dapur dulu ya waktu ke WC. Si Mbonya bilang gini sambil dia ngulek, Dok, kalau mau pipis aja, jangan tengok kemana-kemana. Lah, kok si Mbonya tahu, kata aku kayak gitu. Mbo tahu dari mana? Tahu lah, masa nggak tahu, katanya kayak gitu. Aduh bahaya, kata aku. Udah pipis aja aku. Udah beres keluar, si Mbonya udah nggak ada. Ngilang si Mbonya, kata aku kayak gitu. Tapi positif ya, positif. Mungkin ini sekedar halusinasi atau apa. Aku naik ke atas, aku dengerin lagi ke kamar yang itu. Keponya aku, ngeyelnya aku, pengen tahu itu apa, di situ atau ada apa gitu. Pas aku gini, kok nggak ada apa-apa, aneh kan. Pas aku masuk ke dalam, temen aku yang lagi tiduran langsung teriak gitu. Kata aku, kamu kesurupan atau gimana ini? Langsung kayak gitu. Istighfar. Aku ngetok dulu ke teman, ngetok itu teman aku yang dari Garut, kata aku teh. Itu kesurupan, kata aku teh kayak gitu. Udah dipegang, katanya teh panggil paman, katanya kayak gitu. Dipanggililah pamannya, itu nggak tahu pamannya, nggak tahu siapa gitu ya, naik ke atas sambil bawa air, nggak tahu air apa ya itu teh, bawa air, terus bawa minyak segini, nggak tahu minyak apa itu, dilapin ke sininya. Temen aku diginiin, langsung langsung gini, terus pingsan. Udah kayak gitu, aku udah ini anak, kata aku teh, udah dikeatasin, terus dia sadar sendiri, terus meluk sama aku, Win, tadi aku ngelihat yang kayak kamu lihat. Apa, kata aku kayak gitu.
aku tadi ngelihat anak kecil yang kayak kata kamu tadi lagi gelayunan di bawah. Pas aku udah giniin jendela, aku balik ke belakang, itu anak ada di belakang aku, kan aku kaget gitu. Ya udah. Kata aku kayak gini, ini rumah kayaknya mah udah nggak bener ya. Nggak bener gimana? Lah kamu itu kejadian kayak gitu. Aku tadi coba waktu pipis ke bawah ngedenger apa? Ngedenger gamelan Jawa, terus si papinya itu tuh kata aku ya, beliau gitu. Dia tuh nggak pakai baju, cuman pakai kayak apa ya, kayak kerajaan kayak gitu. Terus dia tuh pakai kayak mahkota kayak gitu. Ih, lagi ngapain gitu, nggak tahu. Udah tidur yuk, tidur. Pas jam 2 malam, temen aku ngetok pintu sambil bisik-bisik. Pertama dia nelpon dulu ke aku, udah pada tidur belum, katanya kayak gitu. Kata aku, belum, emang kenapa? Bukain dulu pintu, katanya kayak gitu. Pas aku buka pintu, jangan bersuara. Emang kenapa? Jangan bersuara pokoknya jangan berisik, masuk. Pas masuk, terus bilang kayak gini, ntar setengah tiga pas ya, ingat, kalau si Embo datang ke kamar untuk bawain pisang, itu pisang jangan dimakan ya, jangan dimakan pokoknya. Emang kenapa? Aku nggak bisa ngejelasin, soalnya ini di rumah aku, katanya kayak gitu. Oh ya udah, aku keluar dulu ya. Iya. Pas dia keluar, pas bener jam setengah 3 pas, si Imbonya datang, ketok pintu. Do, dibuka. Iya Mbo, ada apa? Kiranya lapar atau gimana? Ini Mbo ada cemilan, cuman pisang. Ya buat ganjel-ganjel lah kayak gitu. Oh iya Mbo, makasih ya Mbo. Iya, dimakan ya Dek. Iya. Aku ke dalam, teman aku bilang kayak gini, jangan dimakan. Teman aku yang satu lagi kan suka bercanda, ini kalau dimakan gimana? Kalau enggak lah, udah jangan dimakan, kata dia juga jangan dimakan, katanya demi keselamatan. Aku yang anehnya itu kok nyebutin demi keselamatan. What? Ada apa? Dibukalah pisang. Si pisangnya itu diambil, dibejek-bejek dulu sama aku, terus dibuang ke toilet. Si kulitnya diemin aja di di piring. Pas pagi-pagi udah beres, kita tidur lagi. Terus udah tidur lagi sekitar jam 5 bangun, soalnya nggak bisa tidur nyenyak, dikarenakan aku kan kalau nginep di rumah orang tuh nggak bisa tidur nyenyak gitu. Jadi emang nggak enak gitu, suasananya udah kayak gitu, udah nggak enak gitu. Pas aku bangun jam 5, aku ngetok pintu lagi ke teman aku, ngetok, dia buka. Mau apa? Mau sholat ya? Kan di sini nggak boleh sholat, Win. Terus gimana? Aku pengen ngobrol dulu deh sama kamu. Aku masuk ke dalam, ngobrolin apa sih? Kenapa sih nggak boleh sholat? Kita sholat tuh harus jauh, kenapa? Kata aku kayak gitu. Kita di sini emang Islam semua, tapi kita tuh dilarang sholat sama orang tua, sama si mami sama si papi nggak boleh sholat. Si mami juga sama papa nggak sholat, nggak ada yang sholat di sini, katanya kayak gitu. Ya terus kenapa? Aku nggak bisa ngomongin, ini kan rumah aku. Kata aku juga kalau aku di rumah aku nggak bisa ngomong apa-apa. Oh ya udahlah, kata aku kayak gitu. Antar dulu yuk ke masjid, kata aku. Itu dianterin Pak supir ya, iya yang kemarin, iya. Aku sholat sama teman, jam ke masjid gitu ya. Udah itu pulang lagi ke rumah. Itu ibunya itu ngedadak apa ya, bener-bener sinis, bener-bener kayak yang orang marah, terus orang yang nggak mau lah gitulah ngelihatnya itu. Pas itu kan kebetulan hari kerja ya, kalau itu mah hari apa gitu, hari Senin Selasa kayak gitu kan, itu waktunya kerja. Tapi pas besoknya si papinya itu nggak kerja. Pikiran aku, oh mungkin ini kayak turun temurun kali ya dari
dari kakek neneknya mungkin 7 turunan nggak habis-habis gitu atau gimana. Pas ini aku ke teman aku ngomong kayak gini, itu papi kamu mau kerja ya? Papi aku mah nggak kerja, mami aku juga nggak kerja. Lah terus ngapain di itu, ya di rumah aja semua, kita kumpul-kumpul di rumah gitu tiap hari. Oh kayak gitu. Nah udah kayak gitu kita diam di kamar teman aku. Pas jam 6:30 kita disuruh turun ke bawah, kita sarapan. Nah pas udah sarapan dia gini, itu kan ada pisang yang kayak kemarin yang kasihin sama si Mbok. Aku sama maminya tuh bukan diharuskan ya, jadi harus makan gitu. Ini dipaksa gitu. Tapi teman aku yang emang anaknya gini-gini kakinya ke aku, nggak enak pokoknya kayak aku, kenapa jangan dimakan katanya gitu. Tetap aja ngomong jangan dimakan. Enggak bu, ini lagi, ini kata aku teh lagi mah, kalau lagi mah nggak boleh makan pisang kayak gitu kata aku gitu. Enggak kok, ini obat si teman aku jadi cari perhatian, numpahin gelas buat si gelasnya itu pecah. Jadi si maminya itu langsung ke teman aku, nggak kenapa-napa dong, nggak kenapa. Aku digituin, terus teman aku disuruh si pisangnya itu dipotek kayak gitu, terus dimasukin kemana gitu. Udah kayak gitu, kamu pura-pura makan kayaknya. Udah kayak gitu pas aku gini udah dimakan. Udah bu, ini enak kok pisangnya kata si ibunya tuh. Senyumnya kayak gini, kayak aku tuh mau gimana gitu, kayak mau digimanain gitu. Pas udah kayak gitu, Mi udah dulu ya, ini sarapannya, kita mau jogging dulu kata teman aku. Pas kita lagi jogging, di belakang ada Mbak Kakungnya ngomong kayak gini, bareng yuk joggingnya bareng. Aduh kata teman aku kayak gini, kok ngikut, emang kenapa, kalau rame-rame kan enak kata aku kayak gitu. Enggak udah yuk, ngikut aja. Udah jogging, si Mbak Kakungnya tuh bilang kayak gini ke aku, Dok moga selamat ya. Itu si Eyang istrinya bilang kayak gitu, si Mbak Kakungnya juga bilang kayak gitu. Terus aku, ini kok banyak teka-teki ya, banyak sekali teka-teki di rumah ini. Udah kayak gitu kita pulang ke rumah, kita mandi. Udah mandi kita santai-santai, temen aku bilang kayak gini, kita cari suasana yuk, keluar keliling-keliling kota Kediri, pengen tahu kota Kediri gimana. Nah pas aku udah beres mandi, santai-santai, kita dibawalah keliling-keliling kota Kediri. Di situ teman aku bilang kayak gini ke supirnya, Pak kalau bisa Bapak diem di mobil, kita mau belanja katanya kayak gitu. Kata aku dengan polosnya aku sama teman aku, wih belanja, duitnya juga nggak ada. Ya terus anehnya, ada yang mau diomongin. Oh iya, si supirnya diem, kita keluar mobil. Terus dia bilang kayak gini, maaf ya, tadi mami maksa ke kamu suruh makan pisang. Oh iya, aku pengen tahu itu kenapa kita nggak boleh makan pisang. Aku sebenarnya malu Win ngomongnya, tapi ntar juga kamu tahu apa yang kenapa nggak boleh makan pisang itu. Oh ya udahlah kata aku. Tapi aku aneh, ada satu kamar aku ngedengar itu ada suara gamelan gini ya, buat keselamatan kamu berdua sama teman kamu, di tempat aku, di rumah aku itu ada satu kamar yang dikeramatkan, tidak boleh satupun orang yang masuk. Kamar apa? Iya pokoknya cuman mami sama papi aku yang boleh masuk ke situ, yang lainnya termasuk aku juga nggak boleh. Emang kenapa? Ya pokoknya nggak boleh, itu demi keselamatan kamu. Itu pun kalau kamu mau selamat. Kalau misalnya kamu nggak mau selamat datang ke Garut, ya wis, aku mau ngomong pun kalau kamu misalnya ngeyel atau gimana ya udahlah katanya kayak gitu. Udah gitu nggak panjang lebar ngomong yang aneh-aneh,
kita belanja belanja oleh-oleh lah kayak gitu. Kita kan rencana niat di situ mau 5 harian. Udah kayak gitu kita pulang lagi ke rumah. Nah pas pulang ke rumah, maminya itu masih sinis banget ke aku. Kata aku kayak gini, itu mami kamu kenapa ke aku? Apa gara-gara aku sholat? Kan di sini nggak boleh sholat. Enggak, kayaknya dia tahu sesuatu, katanya kayak gitu. Terus pas aku kan datang ke situ sekitar jam 1-an. Pas jam 1-an, si maminya tuh masuk ke nyeret teman aku ke kamar. Terus dia tuh kayak berantem di kamar itu. Pas aku ngetok pintu, tapi itu kan ngelihat kayak berantem ya ngedengarnya, tapi pas buka pintu adem ayem gitu, kayak anak sama ibu ngobrol. Tapi kalau ngedengar mah kayak berantem gitu. Nggak kenapa-kenapa kan? Enggak, tapi matanya itu nggak bisa bohong ya, dia habis nangis gitu. Udah kayak gitu maminya keluar dengan tatapan masih sinis ke aku. Kenapa ini waktu pertama datang kok nggak kayak gini, pas udah berapa hari di sini kok kayak gini? Aku bilang gini, inisiatif ya gini, aku mau pulang ya. Jangan, soalnya kan kamu di sini mau 5 hari, ini kan baru juga 2 hari, katanya kayak gitu. Udah nggak enak, situasinya kayak gini nggak enak banget, kata aku teh. Mami kamu sinis banget ke aku, kenapa? Nggak apa-apa, tetap aja nyebut nggak apa-apa. Pas aku mau keluar masih diomong tetap ya kayak gini, pokoknya kalau Simbo, kalau siapapun yang ngasih pisang ke kamu, jangan dimakan. Aku mohon, aku udah nganggap kamu sebagai adik lah atau kakak, aku nggak mau kamu kenapa-kenapa pulang ke Garut. Iya, kata aku. Masuk ke kamar, udah masuk ke kamar, ada suara yang kayak kemarin, kayak aku, ini kayak kemarin, suara gamelan kemarin, tapi di mana gitu, itu jauh. Pas aku ngelihat keluar kayak gini, keluar kamar, nggak ada orang. Aku penasaran ya, ngedengerin ke tempat kamar yang katanya nggak boleh dimasukin sama siapapun kecuali sama mami papinya. Aku di situ gini-gini. Tapi nggak ada, kata aku teh. Pas aku lagi ngedengerin, kepo dengan kekepoan aku, pas balik Simbonya datang. Weh, lagi ngapain? Aku diem, nggak ngapa-ngapain, Bu. Cuman ini cari uang aku yang jatuh ke bawah, kata aku kayak gitu. Jatuh ke bawah kok telinganya gini-gini. Iya beneran, ini uang aku tadi jatuh ke bawah, nggak tahu gelinding kemana. Nah itu Bu, itu ada di situ. Yaudah ambil, jangan di situ. Iya Bu, ya ambil. Itu nggak tahu uang siapa. Aku masuk ke kamar. Pas aku masuk ke kamar, pas deket jendela, masih aja ngedenger itu suara gamelan. Itu suara gamelan di mana? Teman aku yang super mager, yang satu lagi, kamu itu halu, Win. Udahlah, jangan di ini. Kita hevan aja. Kita di Kediri ini hevan aja. Goblok ini orang, kata aku kayak gitu. Dengerin. Bener dengerin, ini ada suara gamelan, kata aku. Lah mau pakai headset, kata aku kayak gitu. Coba dengerin. Dia gini. Oh iya ya, ada suara gamelannya di mana ya? Nggak tahu, kata aku. Tuh kan dari tadi udah hampir 1 jam ngedengerin suara gamelan. Aku tadi kepo loh masuk ke kamar, ngedengerin kamar itu, tapi nggak ada. Tapi ini ada di mana ya? Ya udahlah. Si super mager mah udah kayak gitu mungkin ya. Pas aku lihat ke jendela kayak gini, ada anak kecil yang waktu pertama kita datang, masih ada anak kecil. Dia gini-gini sambil ngeliat ke atas. Aku sebenarnya kepo, pengen tahu itu anak-anak siapa. Kalau misalnya anaknya Simbo, kok enggak apa ya? Kalau ada kumpulan, tapi si Mbonya tuh nggak pernah bawa anak, tapi itu anak suka di situ, kata aku. Ke teman aku kayak gini. Ini masih siang, woi. Jangan ngomong-ngomongin setan kayak gitulah, udah. Kata aku tuh kayak gitu. Temen aku kayak gitu.
Apa takut kesurupan lagi ya, kata gue kayak gitu. Lah udahlah itu bukan kesurupan, tapi akunya emang banyak. Itulah kamu udah kesurupan langsung peluk aku, terus katanya ngomong anak kecilnya ada di dalam kamar. Lah udahlah itu teman yang super mager, yang satunya lagi nggak mau tahu lah itu. Udah kayak gitu aku tiduran, pas tiduran itu musik tetap masih ada. Jangan pakai headset terus, kata aku. Dengerin, ini bener-bener gamelan ada di mana. Udah kamu tanyain aja ke teman kamu, ke bestie kamu, katanya kayak gitu. Enggak takut ntar datang maminya, tadi juga ngedengerin si embonya marah-marah, kata aku kayak gitu. Ih, udah pulang yuk, kata aku kayak gitu. Temen aku yang super mager bilang kayak gini, pulang, kita ini di sini enak woi, diongkosin katanya teh ya, dibekalin, kita diam di rumah mewah, tajir, kapan lagi? Kataku, ini suasana udah nggak enak, kata aku teh. Terus gimana atuh? Ya udahlah, kita nikmati aja dengan keenjoyannya dia gitu, yang nggak tahu ini di sini di rumah ini itu ada apa. Tapi aku tuh udah berpikiran, wah udah gimana gitu. Pas mau ke maghrib, temen aku ngetok ya, yang punya rumah ngetok, terus masuk ke dalam dengan tetap suaranya masih kecil. Shh, jangan bersuara. Kamu mau sholat maghrib nggak? Kalau kayak gini mah udahlah, enggak, kata aku teh kayak gitu. Kalau misalnya di rumah kamu nggak boleh sholat, ya udahlah nggak boleh sholat. Nggak sholat juga nggak apa-apa, toh kan dosanya juga ke keluarga kamu, kata aku kayak gitu ya. Enggak, kalau mau sholat aja di sini, nggak perlu ke masjid, udah di sini aja sholatnya di kamar, tutup pintu yang rapat, aku diem di sini. Ya wis, sholat di kamar. Teman aku yang punya rumah, pas aku lagi sholat sama temen yang si mager itu, pas nyebut Allahu Akbar, aku nggak ngeh banget dengan mata ngelihat dia gini sampai hebat loh, balik. Kenapa? Enggak, sok sholat aja. Terus pas nyebut lagi Allah, begini lagi, kamu panas dingin, kata aku kayak gitu. Udah yuk sholat bareng, kata aku kayak gitu. Enggak, aku tinggal aja ya, aku nggak mau di sini, nggak enak hawanya, katanya kayak gitu. Lah sholat nggak enak, kata aku kayak gitu. Dia keluar, pintunya tutup kunci biar nggak ada yang masuk. Kan di pintu tuh ada buat ngintip orang segini. Itunya bolongnya tutup, jangan sampai kelihatan keluar. Ya, dia keluar, aku tutup pintu, kunci, si bolongnya diputerin. Aku sholat di situ. Dia nggak SMS ke aku, jangan bersuara, sholatnya jangan bersuara, ngedoanya dalam hati aja, katanya kayak gitu. Oke, udah beres, udah sholat dulu, terus udah beres sholat. Jam 7 aku baru keluar. Kita maghrib, terus dilanjut sama Isya, setengah 8-an kita baru keluar, disuruh makan pula, makan malam. Di situ teman aku yang punya rumah pucet banget. Kata aku kayak gini, kamu sakit? Enggak. Tapi kok pucet? Apa di make up ketebelan atau gimana? Enggak. Emang enggak kenapa-kenapa. Pas aku mau turun ke bawah, dia pegang tangan aku. Semua yang ada di makanan di bawah, tolong jangan dimakan. Lah kalau dipaksa sama mami kamu gimana? Terus aku lapar, kata aku kayak gitu. Ntar aku kasih makanan, pokoknya jangan dimakan. Ya kenapa? Ini malam Jumat. Ya kenapa? Aku nggak bisa ngomongin. Pokoknya jangan dimakan, bilangin aja udah makan cemilan kek, udah makan apa kek, yang penting jangan dimakan. Atau gini aja, kamu makannya pengen di kamar gitu. Oh iya, turun ke bawah, kumpul sama mami papinya, datanglah makanan. Mami papinya bilang gini, sok makan.
Aku diam gini sambil lihat-lihat teman aku, kan nggak boleh dimakan tangan itu, makanan nggak boleh dimakan. Aku bilang kayak gini, Bu, bisa nggak makannya di kamar, soalnya aku nggak enak badan, kata aku kayak gitu. Oh, yang penting dimakan ya. Iya. Oh ya wis. Bo, ini makanan suruh itu ke atasin aja. Mau makan di kamar. Teman aku sambil bawa juga makan di kamar. Si teman aku yang mageran, yang satunya lagi, udahlah makan, ini makanan enak, udahlah, jangan, kata aku, udah ntar sih itu bawa makanan di luar, makanlah, lapar, jangan, kata aku teh. Udah ayo ke kamar, kita kunci pintu, kita ngeliatin aja gini makanan, ini makanan enak bener ya, enak, tapi kenapa nggak boleh dimakan, kata aku. Tapi enak, tapi aduh kasihan ini makanan, kata aku kayak gitu. Si orang yang mageran kayak gini, hajar bleh, aduh jangan, kata aku, demi keselamatan, katanya. Coba lihat-lihat, ini mie enak, daging ayam enak, katanya. Aduh tergoda, kata aku. Udahlah, bawa plastik, kita masukin semua, dibuang semua itu makanan. Laper, tapi ya udahlah, dibuang, dikeplastikin, masukin ke deket toilet. Pas teman aku masuk ke kamar, ngetok pintu, jangan bersuara, masuk, lapar, iya, soalnya makannya tadi dibuang, nih aku bawa makanan, kamu makan, pokoknya jangan dimakan dulu, yang tadi dimakan tuh jangan dimakan. Enggak dimakan, ya udah ini makan. Aku sama teman aku makan, sama yang satunya lagi, bertiga kita makan. Kalau si Mbo naik ke atas, bilangin makanannya enak, terus dimakan lah. Ya, beberapa selang setengah jam lah, si Mbonya naik ke atas. Gimana makanannya? Enak gak? Enak, Bo, enak, buatan Bo kan? Iya, enak, super duper enak, mie-nya enak, daging ayamnya enak. Udah, makasih, mana piringnya? Mbok bawa ke bawah. Dibawa dia ke bawah. Mbok tutup pintu, kata teman aku. Ditutup pintu, dia bilang kayak gini, ntar kalau jam 12 malam ngedenger lagi suara gamelan, kamu jangan kaget, ini malam Jumat, ada satu ritual dari keluarga kita yang emang gak boleh orang tahu. Ritual apakah itu? Kita masih tanya-tanya, kita masih dengan 1000 pertanyaan, ada apakah di rumah itu? Kita lanjutkan minggu depan, insya Allah ada part keduanya ya. Mungkin saya mohon maaf dulu kepada beliau yang ada di Kediri sana, dari tadi nonton saya bercerita di sini. Saya juga merinding sebenarnya ngomongin ini. 2 hari 2 malam berpikir, apakah ini harus benar-benar diceritakan atau tidak. Minggu depan kita lanjut lagi. Akhir kata, apabila teman-teman yang mau bergabung bercerita kisah mistis, horor ataupun kisah yang menyeramkan, bisa langsung bergabung di Joglo Stories dengan cara like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan juga notifikasinya supaya updatean video terbaru dari Joglo Stories ada di channel YouTube Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor mania. Selamat malam.